Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengendalikan segala sesuatu secara khusus. Polda Bengkulu melakukan camp pemulihan karakter para polisi di Bengkulu. Kami tahu Tuhan, ini bukan pekerjaan manusia. Ini kasih karunia Allah, karya Roh Kudus yang begitu hebat, yang menerobos semua lini-lini kehidupan kebangsaan kami. Dan malam ini kami bertemu untuk mempersiapkan segala sesuatu supaya kami dengan tertib melakukannya, sebab kami melakukannya untuk Tuhan. Biarlah sekarang kami mau dengar firman-Mu. Firman-Mu tidak hanya pengetahuan Alkitab, tapi memberi kami inspirasi untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak-Bapak, dan saya lihat ada ibu-ibu, puji Tuhan ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, orang-orang terakhir yang meninggalkan salib Kristus itu para wanita. Tetapi orang-orang yang pertama melihat kubur terbuka, itu juga wanita. Jadi memang wanita itu sangat berpengaruh luar biasa. Saya beri judul Hidup Baru versus Hidup Lama. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini memperlengkapi kita untuk memasuki camp pada tanggal 1 persiapan fasilitator, tanggal 2 dan 3 itu camp di kota Bengkulu. Perhatikan kata siapa, itu bisa saya, bisa Anda, bisa kita, dia, kamu, mereka. Kata siapa tidak bicara tentang gender, jabatan, status sosial, pangkat, dan golongan, kaya atau miskin, suci atau berdosa. Tetapi siapa saja. Di sini Alkitab memberi ruang yang sangat terbuka untuk siapa saja tanpa mempertimbangkan latar belakangnya, tanpa mempertimbangkan gendernya, jabatannya. Dan itu dibuktikan oleh Kristus ketika dia datang ke dunia. Dia menghampiri dan melayani semua orang, apapun jenis dan status sosial. Jadi perhatikan ayat itu, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Itu kata siapa. Suatu ketika ada orang bertanya kepada seorang hamba Tuhan, R.C. Sproul, seorang penulis, pengkhotbah yang sangat dihormati. Ada orang bertanya kepada dia begini, mengapa hal-hal buruk menimpa orang-orang baik? Lalu Sproul menjawab dengan sangat sederhana, saya belum pernah bertemu dengan orang yang baik, jadi saya tidak tahu. Nah, saya ingat ketika seorang pengusaha muda yang kaya datang kepada Yesus, dan dia berkata, guru yang baik. Lalu Yesus bilang, tidak ada yang baik di muka bumi ini, hanya Bapa yang baik. Untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak sempurna. Manusia itu terbatas. Tetapi karena kedaulatan Allah yang tidak terbatas itu diubahkan menjadi lebih mulia. Seorang hamba Tuhan namanya Karl Barth, teolog modern pada abad 20, dia berkata bahwa dari segi kemampuan Allah, manusia itu nothing. Tetapi dari segi kemauan Allah, manusia itu sesuatu. Dari yang nothing jadi something, dari something jadi someone.
Sesuatu yang tidak jadi menjadi jadi, dan kemudian menjadi orang yang dipakai luar biasa. Jadi ada pengakuan bahwa tidak ada yang baik bagi manusia. Tetapi yang tidak baik itu pun Tuhan bisa pakai untuk mengubah dunia ini. Apa yang dimaksudkan dengan dalam Kristus? Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Dalam Kristus berarti kita mesti menyatu. Istilah ABRI dulu itu manunggal dengan visinya Kristus, misinya Kristus, perkataannya Kristus, karyanya Kristus, penderitaan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan keteladanannya. Itu yang disebut dalam Kristus. Banyak orang berkata, aku dalam Kristus. Hanya mungkin karena dia rajin menyembah, dia rajin berdoa. Tetapi periksa, apakah visinya sama dengan Kristus? Apakah misinya sama dengan Kristus? Apakah perkataannya sama dengan Kristus? Dan seterusnya. Jadi saya menerangkan beberapa istilah yang ada di ayat ini. Lalu kita akan dapat clue-nya bagi pelayanan kita, bagi pemulihan pria. Nah, karena itu orang mesti mengalami yang namanya perubahan rohani. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia hidup baru yang lama berlalu. Apanya? John Wooten, dia bilang, karakter Anda adalah diri Anda yang sebenarnya. Reputasi Anda hanyalah pendapat orang lain tentang diri Anda. Dengan perkataan lain, jangan kita bangga dan hidup berdasarkan pendapat orang lain. Karena pendapat orang itu bisa hanya menyenangkan kita, menyegani kita, ada maunya. Tetapi siapa diri kita sebenarnya akan terlihat pada karakter setiap hari. Dalam Power Karakter, Dr. Yakub Esra berkata, karunia membawa kita ke atas puncak gunung, tetapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Karunia membawa orang masuk dalam pernikahan, tapi karakter yang membuat orang bertahan dalam pernikahan. Dan kita lihat sekarang hari-hari ini, kenapa pemulihan pria begitu gencar-gencarnya? Karena banyak pria tidak bertahan dalam kehidupan kepriaannya, tidak bertahan dalam karakter kepemimpinannya, tidak bertahan dalam keluarganya, tidak bertahan dalam pekerjaannya. Dan karena itu memang mesti ada tindakan nyata dari gereja, yaitu menolong pria untuk mengalami perubahan-perubahan spiritual. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana perubahan rohani secara radikal? Yang pertama kita mencatat bahwa Allah memanggil para murid untuk mengubah tatanan dunia. Allah memanggil para murid, Yesus panggil para murid bukan untuk mengajari mereka untuk mengubah kepemimpinan pemerintahan Romawi, tapi tatanan dunia diubah melalui gaya hidup kerajaan Allah di bumi. Dan Tuhan memulainya bukan dari orang-orang cerdik pandai, bukan orang-orang akademis, bukan para dosen dan para ilmuwan, tapi orang-orang yang bau anyir di pinggir pantai, yang mungkin pendidikan dasar pun tidak ditempuh, tapi mereka punya hati untuk mau dimuridkan untuk mengubah gaya hidup dunia ini. Yang kedua, Allah berkata kepada Abraham bahwa anak sulungnya Ismail akan seperti keledai liar. Dalam Kejadian 16 ayat 12. Ingat, Ismail itu anak sulung Abraham. Tetapi dalam perjanjian Allah,
Ishaklah anak sulung. Memang Ishak adalah garis keturunan messianic blessing, bukan Ismail. Tapi kalau kita baca Alkitab baik-baik, maka suatu ketika Bani Kedar itu akan dihisapkan masuk ke dalam janji messianic blessing itu. Dan itu dimulai oleh Ishak. Tetapi Alkitab berkata bahwa Ismail itu akan seperti keledai liar. Dan Abraham berjuang supaya hidup duniawi Ismail itu diubah. Dan karena itu Hagar disuruh kembali ke rumah. Dan akibatnya yang kita tahu dalam Kejadian 17 ayat 20, Ismail menjadi embrio bagi 12 raja. Yang ketiga, yang saya kutip ialah Rasul Paulus dipanggil untuk melakukan perubahan. Sebelumnya ia diubah secara radikal dan permanen di pintu gerbang kota Damsyik, Kisah Para Rasul pasal 9. Jadi Allah memanggil seseorang sebelum dia diutus untuk melakukan perubahan radikal. Mereka harus menjumpai dan mengalami perubahan radikal. Itulah pelayanan Allah terhadap murid-muridnya, yang mengubah orang liar menjadi raja. Banyak pria liar, mungkin termasuk kita juga sebelum ikut camp. Tapi ketika kita berjumpa dengan firman Allah, berjumpa dengan Kristus dalam pemuridan-pemuridan pria, kita diubahkan. Rasul Paulus sebelum jadi Rasul Paulus, dia liar. Dia membunuh banyak orang percaya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus di pintu gerbang kota Damsyik, dia mengalami perubahan-perubahan yang radikal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya banyak yang belum dewasa rohani. Bahasa lainnya masih seperti keledai liar, tetapi selalu tersedia kairos untuk menjadi rohani. Dan inilah pekerjaan pelayanan yang sangat dahsyat, menolong orang untuk mengalami yang namanya turn back, kembali kepada hakikat. Yesus datang ke dunia bukan untuk memindahkan kita dari neraka ke sorga. Kalau cuma itu saja, terlalu murah itu. Tapi Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan kita kepada hakikat ciptaan Allah, yaitu segambar dan serupa dengan Kristus. Dan inilah pekerjaan kita. Ini bukan job description pria, tapi ini pekerjaan. Ini bukan tugas, tapi ini pekerjaan. Tugas itu bisa berakhir karena masa jabatan. Tugas bisa diambil alih karena kita nggak sanggup lagi. Tapi pekerjaan itu melekat pada diri kita sebagai sebuah panggilan. Pekerjaan menyelamatkan orang, pekerjaan membawa orang mengalami Kristus, pekerjaan menolong orang untuk berjumpa secara radikal dengan Kristus. Saya percaya seburuk-buruknya seseorang, kalau dia berjumpa secara pribadi dengan Kristus, dia pasti mengalami perubahan yang luar biasa. Dan itu saya udah lihat di berbagai tempat, di banyak tempat, di beberapa negara, di kota-kota, desa-desa dalam pelayanan pemulihan pilihan keluarga. Saya bisa temukan begitu dahsyatnya ketika pria-pria diantar mengalami kebenaran-kebenaran Kristus melalui pemulihan-pemulihan itu. Dalam 2 Tawarikh 29 ayat 3, Hizkia membuka kembali apa yang telah ditutup ayahnya Ahaz dan memperbaiki yang rusak. Ia menyalakan lampu-lampu yang telah dipadamkan ayahnya Ahaz dan menggunakan kembali mezbah. Perhatikan Hizkia, dia kembali kepada mezbah. Dan kita ingat ketika orang Israel pulang dari pembuangan. Menurut Esra pasal 3 ayat 3, mereka tidak langsung membangun bait Allah. Mereka tidak langsung membangun dasar bait Allah. Mereka tidak langsung membangun tembok bait Allah. Tapi yang mereka kerjakan pertama-tama ialah mencari mezbah itu. Tempat di mana ada persembahan. Tempat di mana ada perjumpaan umat dengan Allah.
Jadi yang pertama dibangun walaupun ada ancaman dari orang-orang Kanaan. Perhatikan, baca Esra pasal 1 sampai selesai. Kita akan temukan di pasal 3. Sebelum membangun dasar bait Allah, sebelum membangun bait Allah, sebelum membangun tembok untuk melindungi mereka, pertama-tama mereka mencari mezbah. Pria yang dipulihkan, dia tidak mencari restoran, dia tidak mencari mall, tapi dia kembali mencari, membangun kembali hubungan pribadinya dengan Tuhan. Mezbah bicara tentang tempat perjumpaan. Mezbah bicara tentang private room. Mezbah bicara tentang hubungan khusus. Dan itu di Alkitab Perjanjian Lama, banyak toko-toko yang bangun mezbah, itu wajar. Tapi di Perjanjian Baru, kita sama sekali tidak menjumpai Yesus bangun mezbah. Kita tidak menjumpai Paulus membangun mezbah. Kenapa? Paulus tiru Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak bangun mezbah, tapi Yesus menjadikan dirinya sendiri sebagai mezbah, tempat perjumpaan. Siapa yang mau ketemu Bapa harus melihat. Dia mempersembahkan dirinya untuk dunia ini. Dan karena itu, pria yang punya hubungan khusus dengan Tuhan, dia akan mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati orang di Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Seringkali orang bertanya, siapa prioritasmu? Ada orang berkata prioritas saya pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pelayanan atau pekerjaan. Saya mau katakan itu tidak benar. Seolah-olah Tuhan nomor 1, terus pekerjaan kita nomor 2. Jadi kalau kita beribadah terus, kita akan miskin karena kita nggak kerja. Yang benar itu di setiap lini kehidupan ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu hadir di setiap pergumulan hidup. Di pekerjaan kita, pengabdian kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Di sana ada Tuhan. Jadi prioritas kita hanya satu, yaitu Tuhan. Dengan cara apa? Layani keluarga dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Layani para pria dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Layani konsumsi sekalipun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Berkhotbah seperti melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Berarti dia punya kualitas the best. Karena Tuhan menyelamatkan kita. Kita ditetapkan untuk mengubah kecenderungan yang diciptakan Adam. Kita keturunan Adam, manusia lama. Yesus manusia baru, mau pakai kita memperbaiki laki-laki dan perempuan keturunan Adam menjadi karakter Kristus. Itulah panggilan kita. Itulah kekuatan power of spiritual man. Itu kuasa pemulihan pria. Itulah kuasa kerohanian pria. Yaitu kita sadar kita keturunan Adam, kecenderungan Adam itu bikin dosa, jatuh dalam dosa, melemparkan tanggung jawab, tapi kita bawa mereka untuk berjumpa dengan manusia baru, yaitu Kristus, sehingga keturunan Adam itu diubahkan menjadi keturunan yang berkarakter Kristus. Kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan? Kristus dan Injil. Kisah Kristus dan Injil berbicara tentang apa? Memperbaiki. Dalam dunia politik ada orang menyebutnya restorasi. Restorasi menurut dunia politik itu cuma basa-basi. Restorasi itu artinya kan kembali ke gudangnya, restore. Gudangnya itu Allah. Pada mulanya adalah Allah. Mendaur ulang, memperbaikinya kembali. Bahasa Yunaninya katartiso. Ketika jaring atau jala dipakai dan sudah agak tua, maka jaring itu akan sobek dan itu mesti dijahit ulang. Itu yang disebut pemulihan. Memperbaharui. Baharui apa? Perjanjian. Karena dalam praktek hidup kita sehari-hari, apakah dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, sering kita ingkar janji. Maka perlu diperbaharui janji-janji kita dengan Tuhan.
dan dipulihkan. Jadi ada dalam Kristus berarti membuat perubahan rohani yang lama pergi dan yang baru itu datang. Anda adalah anak-anak muda yang diharapkan menjadi pionir perubahan itu. Saya katakan di sini anak muda karena menurut PBB usia 70 tahun itu masih pemuda. Dan menurut Alkitab usia 80 tahun masih kuat. Karena Musa pernah ucapkan itu. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dia bilang usia itu 70 sampai 80 masih kuat. Itu bukan batas usia hidup manusia, tapi usia yang berdaya guna. Musa waktu umur 80 tahun, dia masih kuat mengelilingi padang gurun itu. Jadi ini bukan soal berapa lama orang hidup, tetapi apakah dia berdampak dalam hidupnya atau tidak. Jadi izinkan saya pakai kata anak-anak muda, bukan soal pemuda, remaja, tapi soal kerinduan untuk terus-menerus dibaharui. Seperti Raja Wali yang sudah tua, kemudian dia mencabut bulu-bulunya, patuknya itu kemudian dia akan hancur sendiri dan tumbuh yang baru. Dan akan terus menjadi lebih berdaya guna. Yang terakhir, dalam Kristus kita mengerti ada titik perubahan. Apa titik perubahan? Titik-titik perubahan itu saya menyebut yang pertama di palungan. Kehinaan, aku diubah. Yesus lahir di tempat yang hina. Sebab kalau dia lahir di istana, kita nggak bisa masuk. Karena untuk masuk ke istana harus ada ID card. Harus lapor ke Pas Pampres. Harus bikin permohonan berbulan-bulan. Dan kalau Yesus lahir di istana raja, kita nggak bisa datang. Kasihan sama kita ini. Itulah sebabnya dia memilih tempat yang hina. Supaya aku yang hina ini bisa berjumpa dengan dia. Dan di palungan itulah kehinaan kita diubah. Dia dibungkus dengan lampin. Dosa kita dia tutupi, ditebus dengan begitu dahsyat. Kekanak-kanakanku diselesaikan. Supaya menjadi dewasa, menjadi orang yang rohani. Titik berikutnya di Taman Getsemani, ketaatan mutlak kepada Bapa, berjuang sampai berdarah-darah. Itu artinya apa? Kita diproteksi. Perjuangan sesungguhnya bukan di atas salib, tapi perjuangan sesungguhnya di Taman Getsemani itu. Kita ingat di Alkitab ada 3 taman yang paling dahsyat. Yang pertama Taman Eden, di mana Adam mengulurkan tangan dan mengambil buah dan manusia jatuh dalam dosa. Taman yang kedua namanya Taman Getsemani. Yesus mengulurkan tangannya bukan ambil buah yang terlarang, tapi dia mengambil cawan yang pahit. Dan begitu sampai berdarah-darah, hanya supaya semua kecenderungan dan dosa Taman Eden diselesaikan. Dan taman ketiga menurut Wahyu 21, taman kota yang baru, Yerusalem baru. Tuhan janji tidak hanya menebus kita dari dosa, tapi dia akan bawa kita menikmati taman yang baru, taman yang indah, Yerusalem yang baru. Yang ketiga, titik perubahan radikal di Golgota. Di Golgota itu terjadi pertukaran yang sempurna. Dia ditikam, dia dihina supaya kita dimuliakan. Dia dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Dia dilukai supaya kita disembuhkan. Dan itu semua akan menolong kita untuk mengerti. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia seperti didaur ulang dari kehidupan Adam menjadi kehidupan Kristus. Maka malam hari ini, sebelum kita memasuki tanggal 1 sampai tanggal 3, saya mau mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang rindu terlibat dalam pelayanan ini. Kita diberi kepercayaan untuk terlibat dalam titik-titik perubahan yang radikal itu. Dan saya percaya
Kalau ini kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus, maka camp di Polda Bengkulu akan menjadi sebuah model ilahi bagi pergerakan pemulihan, paling tidak khususnya anak-anak Tuhan di kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau malam hari ini kami dengar firman-Mu yang menguatkan, yang memberi inspirasi menolong kami. Di bidang-bidang yang kami kerjakan selama camp, kami lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.